Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arianti Amanda Aurinsyah dari 10B absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai energi terbarukan. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian, contoh, sumber, dan manfaat dari energi terbarukan, serta statistik pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian. Energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Senada dengan keterangan International Energy Agency yang mengatakan bahwa energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang diisi ulang secara terus-menerus. Menggunakan energi terbarukan tentunya lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi ini cenderung lebih murah karena sumber-sumber energinya yang tersedia secara gratis. Yang kedua yaitu contoh dan sumber. Contoh dari energi terbarukan yaitu diantaranya energi surya, energi angin, energi air, dan energi panas bumi. Yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama yaitu energi surya, energi yang bersumber dari sinar matahari. Selain membantu tumbuhan dalam melakukan fotosintesis, sinar matahari juga memiliki fungsi yang tidak kalah besar bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai salah satu alternatif pembangkit listrik. Peran energi surya sebagai pembangkit listrik sudah dikembangkan secara masif di berbagai negara. Berikut adalah gambaran dari panel surya. Cara kerja panel surya secara sederhananya adalah dengan cara menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai. Ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan alur listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Selanjutnya, yang kedua yaitu energi angin. Udara yang bergerak di wilayah yang memiliki tekanan udara tinggi ke wilayah dengan tekanan udara rendah. Dengan sifatnya tersebut, sangat memungkinkan bila angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Prinsip pemanfaatannya sama dengan energi air, yaitu dengan membuat kincir angin, lalu putaran kincir angin diteruskan untuk memutar generator yang menghasilkan energi listrik. Cara kerja kincir angin yang paling pertama adalah memperlambat kecepatan gerakan angin melewati bilahnya. Kincir angin yang digerakkan oleh angin kemudian menyimpan energi ini pada bagian bilahnya. Bilah yang terhubung pada poros penggerak akan berputar pelan dan mengirimkan tenaga pemutar ke gearbox. Pada saat inilah gearbox yang terhubung pada generator akan menghasilkan energi. Berikut adalah sebuah gambaran untuk pembangkit listrik tenaga angin atau kincir angin. Selanjutnya yaitu energi air. Proses konversi energi air pun terbilang cukup mudah, yaitu dengan membuat kincir air yang kemudian ditempatkan pada daerah aliran air yang memiliki arus kencang. Tujuannya agar semakin besar pula energi yang dihasilkan. Putaran kincir air menghasilkan energi kinetik yang kemudian digunakan untuk memutarkan generator. Dari hasil inilah energi listrik dihasilkan. Berikut adalah gambaran dari kincir air. Kincir air digerakkan oleh tenaga aliran air yang beralir deras yang dapat menyebabkan dorongan sudu-sudu kincir sehingga kincir berputar pada porosnya yang dipasangkan dengan puli, di mana putaran dari puli akan diteruskan ke generator sehingga menciptakan listrik. Selanjutnya yaitu energi panas bumi. Panas bumi merupakan energi panas yang berasal dari dalam bumi. Umumnya, wilayah-wilayah yang memiliki potensi panas bumi adalah wilayah-wilayah yang berada di kawasan cincin api Pasifik seperti Filipina, Indonesia, dan New Zealand. Untuk memanfaatkan energi panas bumi tersebut, biasanya dilakukan dengan membuat galian sehingga kedalaman tertentu yang mencapai titik panas bumi. Kemudian, energi panas tersebut
dialirkan untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memutarkan generator. Berikut adalah gambaran dari pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan dapat hasil yaitu Indonesia memiliki potensi panas bumi yang tersebar di Pulau Sumatera, Maluku, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi, serta Papua. Pada pulau-pulau tersebut, sebagian besar energi panas bumi dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Bahasan yang kedua yaitu manfaat dari energi terbarukan bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu lebih ramah lingkungan, mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi maupun pemeliharannya lebih murah, karena sumber energinya tersedia secara gratis dan perlengkapannya digunakan cukup sederhana. Ketiga yaitu mengoptimalisasi penggunaan energi terbarukan yang mendorong masyarakat yang mandiri energi. Yang keempat yaitu tidak memerlukan sentralisasi produksi khusus karena bisa diproduksi di mana saja. Di mana seperti contoh tadi yaitu angin, air, dan sinar matahari yang biasa dilalui dalam kehidupan. Dan yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena dengan terciptanya masyarakat yang mandiri. Yang keempat yaitu statistik pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia. Menurut laporan Bidang Pusat Statistik pada 2015, porsi energi terbarukan baru 4,9% dari bauran energi nasional. Kemudian angkanya terus naik sehingga mencapai 12,16% pada 2021 seperti yang terlihat pada grafik. Penggunaan energi terbarukan di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan komitmen pemerintahan dalam mengejar target net zero emission. Sekian pembahasan dari saya. Semoga pembahasan dari saya dapat bermanfaat dan berpengaruh untuk kegiatan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.